siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah. Salam sehat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Tetap semangat mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Walaupun dalam situasi seperti ini banyak metode, banyak cara pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, Bapak sarankan, Bapak harap kamu tetap mengikuti pembelajaran. Untuk itu, tidak ada kata malas-malasan, timbulkanlah, tanamkanlah di diri kamu meraih kesuksesan. Nah, sekarang kita sambung materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri dan pengertian dari sebuah teks cerita sejarah. Sekarang kita mau belajar apa? Bapak akan sampaikan pada hari ini kita akan belajar tentang novel sejarah. Nah, novel sejarah ini adalah novel yang berisikan sebuah sejarah, cerita sejarah. Artinya cerita-cerita yang kita pernah baca di dalam novel akan berbeda dengan novel sejarah dibanding novel yang lainnya. Maka untuk itu, siswa Bapak seluruhnya, kamu harus memang benar-benar paham perbedaan teks cerita sejarah dan novel sejarah. Apakah sama atau berbeda? Menurut kamu, jika sama, maka ada pasti yang menjadikan sesuatu perbedaan. Letak samanya di mana? Kita mari perhatikan. Novel sejarah dan teks cerita sejarah saling berhubungan dalam konteks sejarah. Sejarah ini yang akan menghubungkan antara kedua hal tersebut. Namun kita mau selidiki lebih dalam, maka untuk itu pembelajaran novel sejarah kamu benar-benar ikuti. Di mana letak perbedaannya? Apa yang menjadi perbedaannya di antara teks cerita sejarah? Bapak harapkan novel sejarah ini adalah novel memang benar-benar yang diangkat pada masa lalunya, yang mengatakan nilai-nilai sejarahnya tidak kamu hilangkan. Pak, kalau novel itu biasanya berbaur dengan imajinatif. Benar. Novel itu berbaur dengan imajinatif, dengan tujuan, dengan catatan hanya untuk menarik pembaca. Bagaimana saya bisa minat membaca untuk novel tersebut? Maka saya timbulkanlah imajinasi, bukan bohongan, bukan atau saya merubah dari sejarah tersebut. Tidak pernah terjadi. Jangan. Yang kamu ubah adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah yang harus kamu tambahi ataupun kamu ubah, bukan dihilangkan. Jika kamu menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada teks cerita sejarah tersebut, yang akan kamu tuliskan yang ada pada novel kamu hilangkan, maka itu adalah novel karangan yang kamu ciptakan berdasarkan imajinatif yang menghilangkan untuk pembaharuan novel tersebut. Untuk itu saya bawa kamu, siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah, ingat, novel sejarah adalah novel ulang. Mengapa dikatakan novel ulang atau yang disebut dengan kata recount? Recount ini adalah cerita ulangan. Ulangan kembali di masa belakang. Hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Itulah yang dikatakan dengan novel sejarah. Novel sejarah ini juga disebut dengan novel ulang. Untuk itu novel ini bukan diulang-ulang, didaur ulang cetakan ke-5, cetakan ke-7, bukan seperti itu. Cerita yang diangkat maka dituliskan pada sebuah novel. Itu yang dikatakan dengan novel ulang. Nah, kalau dikatakan dengan novel ulang, maka akan memiliki jenis. Seperti apa jenis-jenis ini? Ini yang mau kita pahami. Jenis dari novel ulang ini ada berapa? Seperti apa? Apakah yang saya tulis ini masuk ke mana? Novel ulang manakah dia? Kita lihat.
banyak jenis novel sejarah. Sejarah itu adalah sesuatu hal yang pernah terjadi dengan fakta, didukung dengan bukti-bukti yang ada di dalamnya. Untuk itu, mari perhatikan di dalam novel sejarah atau novel ulang ini memiliki jenisnya. Yang pertama, jenis novel ulang bagian rekon pribadi. Rekon pribadi ini adalah mengungkapkan suatu kejadian dengan melibatkan si penulis. Nah, sebelum masuk ke rekon faktual, kita akan lihat dulu rekon pribadi yang mengarahkan, mengungkapkan, melibatkan si penulis. Banyak novel mengatakan atau berisikan di dalamnya mengungkapkan kata yang melibatkan si penulis. Saya sebagai penulis, maka saya akan membuat novel sejarah atau novel ulang dengan bahasa seperti ini. Saya pernah mengalami kecelakaan berat yang mengakibatkan tangan saya sampai diamputasi. Nah, untuk itulah yang menjadi contoh dari novel yang mengaitkan, melibatkan si penulis. Dia bercerita akan kejadian yang pernah terjadi. Itu adalah menjadi sebuah sejarah bagi hidupnya yang pernah dialaminya, yang pernah dia rasakan, dan dia tuliskan menggunakan kata aku. Namun untuk yang kedua, rekon faktual. Rekon faktual ini adalah seperti yang kamu lakukan. Banyak orang-orang yang melakukan sebuah penelitian atau karya ilmiah, atau juga yang biasa dilaporkan polisi, laporan polisi. Telah terjadi seperti ini, terjadi pemboman seperti yang dilaporkan wartawan dan lain-lain. Seperti itulah yang disampaikan dengan rekon faktual. Artinya yang kedua disampaikan di sini adalah bahwa sebuah rekon atau cerita sejarah yang mengalami, yang dilaporkan, atau kamu yang menuliskan melalui eksperimen ilmiah. Contoh seperti apa yang disampaikan dengan eksperimen ilmiah atau laporan yang diberikan seorang polisi terhadap masalah yang pernah terjadi. Nah,
saya bawa dulu untuk eksperimen ilmiah melalui tentang virus corona yang ada pada negara kita sekarang. Nah, pada negara kita sekarang yang dilanda dengan virus corona, maka kamu akan berpikir bagaimana cara untuk memulihkan kembali negara kita ini dengan menemukan sebuah temuan riset yang kamu buktikan kepada negara kita bahwasanya tingkat keberhasilan obat yang kamu temukan ini adalah 100%. Jika saya minum 1 kali maka akan sembuh. Nah, untuk itulah yang disampaikan dengan eksperimen ilmiah. Kamu melakukan sebuah uji coba, lakukan sebuah penelitian, berhasil, maka itu yang akan menjadi sebuah sejarah. Apalagi kamu orang yang pertama melakukan dan menemukan riset ini, eksperimen ilmiah ini. Nah, berita untuk polisi yang disampaikan polisi, laporan polisi yang biasa kita dengar banyak. Jika terjadi suatu kejadian, fenomena, peristiwa yang belum pernah terjadi, ini yang menjadikan sebuah sejarah mengukir seperti baru-baru ini yang kita buat, yang dilakukan oleh Bapak Bupati Radia Pohalo Sinaga dan wakilnya telah membuktikan, mencatatkan sebuah rekor muri melakukan pembangunan perbaikan jalan terpanjang di masa tercepat. Beliau baru menjabat seorang bupati, dia sudah mampu untuk merenovasi ataupun melakukan perbaikan untuk struktur yang mengarah kepada jalan. Mereka melakukan suatu program untuk membuat rekor muri, membuat sejarah di Simalungun, adalah bupati tercepat membangun jalan. Mereka telah dilaporkan melalui koran, melalui wartawan ataupun polisi yang telah meliput, memperhatikan jalan-jalan mana yang telah mereka bangun sehingga mereka layak diberikan rekor muri. Dan baru-baru ini adalah berita yang benar, menjadi sejarah untuk bupati. Itulah yang dikatakan dengan laporan yang telah dilaporkan. Untuk itu, eksperimen dan laporan yang diberikan oleh polisi atau wartawan dan lain-lain itu adalah mengarah kepada rekon faktual. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga ini mengarah kepada rekon imajinatif. Rekon imajinatif ini adalah cerita sejarah, novel ulang yang mengisahkan tentang sebuah imajinasi. Jadi kamu menuliskan adanya imajinasi. Namun catatan yang terpenting kamu harus catat bahwasanya imajinasi ini hanya mengarah kepada sudut pandang. Sudut pandang seperti apa? Jadi yang harus kamu ubah, kamu tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah, tetapi kamu ubah sudut pandangnya. Sudut pandang yang dimaksudkan adalah contoh. Barangkali kamu pernah menonton sebuah film yang diperagakan oleh Sule dan Andre melalui Opera Panjapa. Mereka menceritakan sebuah sejarah, sebuah tradisi yang ada di suku tertentu. Mereka menceritakan sebuah sejarah ini melalui sudut pandang yang mereka skemakan. Sudut pandang ini sudah diubah, berarti bukan menghilangkan nilai-nilai sejarah. Mereka ubah, contoh di dalam aktor ataupun tokoh-tokoh di dalamnya yang melakonkan seolah-olah pada zaman dulu orang-orang adalah semuanya dikatakan kurang tampan. Namun di dalam permainan yang diberikan untuk dipertontonkan melalui Opera Panjapa, Andre dan Sule mengungkapkan bahwasanya si tokoh dihias menarik mungkin sehingga mereka kelihatan tampan, ganteng dan seolah-olah didukung dengan
alat-alat peraga yang modern. Nah, itulah yang disampaikan dengan sudut pandang yang diharapkan di dalam sebuah imajinatif. Jadi ada daya tariknya. Ceritanya tidak kita ubah secara total, tetapi cerita kita tambahi untuk melakukan sebuah perbaikan. Manakala yang dituntut di dalam sebuah novel supaya seorang pembaca bisa membaca dengan asik, lebih nyaman, menarik. Demikianlah yang disampaikan di dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kamu pahami bahwasanya mengidentifikasi